proteksi kesehatan sama dana darurat. sama dana darurat itu beda Mas Lutfi. Bedanya apa? Kalau proteksi kesehatan itu barangkali kita sudah sudah punya rencana pasangan, tiba-tiba pasangan kita sakit, mengurangi modal untuk perkawinan, untuk pernikahan. untuk pernikahan, Nikah dulu baru kawin. untuk pernikahan, lah itu kan juga menjadi masalah tersendiri Mas Lutfi. Iya. Nah, terkait bagaimana cara kita planning kita dari kita mendapatkan gaji ya untuk kehidupan kita kurang lebihnya 3 jutaan untuk kehidupan kita sendiri atau barangkali sama kehidupan orang lainnya ya, nggak tahu siapa orang lainnya itu. Nah, orang tua atau saudara yang kita harapkan, dalam tanda kutip. Nah itu nanti ketika kita mohon maaf ya tiba-tiba di PHK Mas Lutfi. Nah di itu PHP gimana? waduh, panjang ini kalau hubungannya di PHP. Ya di PHP. Oh kalau PHP apa dana darurat ini untuk COVID bisa nggak? Nah pertanyaan yang bagus. Kan Apakah COVID sekarang itu lagi booming? betul? Apakah dana darurat untuk COVID itu bisa atau enggak? Ini pertanyaan yang sangat menarik sekali, teman-teman. Misal teman-teman memiliki saldo, sudah memiliki gaji atau sudah memiliki uang yang bisa disisihkan untuk kondisi darurat ya Mas ya. Nah, kemudian teman-teman saya tanya, loh ini 10% untuk apa? Untuk dana darurat lah. Daruratnya itu apa? Ya biar nggak terjadi apa-apa Mas. Nah itu apa? Nah, nggak terjadi apa-apa itu apa? Nah ini dari sini perlu kita pertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di segmen podcast yaitu Andi Ajang Nongkrong Diskusi. Nah sekarang saya ditemani oleh Mas Rama Wijaya. Beliau adalah partner futsal, dulu sering futsal bareng dan juga satu kampus, dan memiliki passion yang sama dalam bidang pembuatan video dan juga suka hiking juga ya, pendakian. Cuman pas pandemi ini sama sekali nggak pendakian. Betul, karena memang kondisinya nggak memungkinkan. Betul. Tapi sebelumnya beliau sudah menjelajahi berbagai macam gunung dan lautan. Yang paling jauh kemana pendakian? Paling jauh saya di Merbabu Mas. Paling baik di Merbabu. Nah sebenarnya pas kemarin ngajak podcast itu saya kepikirannya malah judulnya itu adalah tentang cerita horor di gunung. Wah, itu kan gampang trending kan, cerita horor di gunung kan. Betul. Nah, cuman ternyata ada yang lebih penting dan lebih bermanfaat, yaitu tentang dana darurat. Betul. Yang pada hari ini akan kita bahas tentang dana darurat. Oke, langsung aja. Kira-kira apa sih dana darurat? Betul. Halo teman-teman, terima kasih sudah ikut atau melihat video yang kita buat di sore hari yang berbahagia ini. Perkenalan dulu, nama saya Rama. Di sini saya memang akan menjadi partner diskusi dari Mas Lutfi di channel Andi ini ya. Bukan channel segmen Andi, segmen Andi. Dan kebetulan saya masih diberikan waktu untuk bisa berbagi ilmu dengan teman-teman terkait bagaimana cara merencanakan keuangan yang baik, terutama bagi anak-anak milenial zaman sekarang Mas ya. Karena memang perlu disadari kalau misalkan hari gini zaman sekarang kalau nggak merencanakan uang ya gimana gitu kan. Maksudnya semua orang, bahkan ketika beberapa momen saya melihat di beberapa channel di sosial media, di channel-channel website selainnya, itu seumuran kita, barangkali mungkin di bawah kita atau mungkin atas kita, semua segmen itu sudah mulai mengenal tentang bagaimana konsep dana darurat itu sendiri. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan bagaimana sih gambaran dana darurat yang perlu kita pahami hingga detik ini, agar ketika kita merencanakan, menstaffingkan atau menyisihkan sepersekian persentase untuk uang kita, itu benar-benar bisa berguna saat kita berada pada kondisi-kondisi yang darurat. Seperti apa contohnya? Seperti apa Mas Lutfi contohnya? Darurat itu. Seperti apa darurat? Misal contohnya seperti ini. Oke. Saya ingin bertanya pada teman-teman semua, ketika teman-teman sudah menyisihkan dana yang digunakan saat kondisi darurat. Oke.
Misalkan teman-teman sekarang sudah memiliki tabungan atau layar sendiri atau kotak sendiri untuk kondisi dana darurat itu sendiri ya teman-teman. Misalkan selama 1 bulan teman-teman menabung 200.000, 200.000, 200.000 selama 6 bulan, terkumpul nih 1,2 juta. Betul ya Mas Lutfi ya. Tiba-tiba di dalam kurun waktu 6 bulan tersebut teman-teman jatuh kecelakaan dan butuh biaya 10 juta. Pertanyaan yang paling mendasar adalah apakah dana darurat itu bisa dikatakan benar-benar dana yang digunakan untuk darurat? Yes, I see. Nah, di sini saya ingin menjelaskan saja, ingin berbagi ilmu, berbagi insight dengan teman-teman milenials bahwa dana darurat, ayo kita kembalikan lagi pada hakikatnya, pada definisi artinya bahwa kita menabung, ya kita menabung untuk saat kita benar-benar pada kondisi yang tidak ideal, tapi tabungan kita bisa kita gunakan masuk di saat kondisi kita tidak ideal itu tadi. Itu seperti itu. Nah, teman-teman sebelumnya sudah mengetahui bagaimana gambaran kondisi dana darurat atau sudah pernah belajar atau masih awam deh. Masih awam. Aku pun juga terus terang. Dana darurat. Sepengetahuan saya ya dana yang digunakan ketika darurat. Itu dana aja. Darurat. Nah, tapi apa itu darurat seperti apa kondisinya itu masih belum tergambarkan. Belum tergambar. Makanya di podcast ini akan digambarkan secara komprehensif. Oke, terima kasih Mas Lutfi. Oke teman-teman, saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman sekalian terkait bagaimana pemahaman teman-teman tentang konsep dana darurat. Oke, teman-teman, dana darurat itu seperti ini. Jika kita tanya, Mas, aku pengen nabung, Mbak, aku pengen memiliki simpanan. Simpanan apa gitu? Simpanan, bukan cuma yang selainnya, Mas. Simpanan berupa uang. Simpanan uang ya? Simpanan uang, bukan simpanan. Ya lanjut lah, bukan untuk selainnya. Lah. Kalau misalkan kita bertanya tentang atau menggambarkan bagaimana konsep dana darurat itu sendiri, sebenarnya sederhana teman-teman. Teman-teman bisa menjawab pertanyaan saya ini. Misal teman-teman memiliki saldo, sudah memiliki gaji atau sudah memiliki uang yang bisa disisihkan untuk kondisi darurat ya Mas ya. Nah, kemudian teman-teman saya tanya, loh ini 10% untuk apa? Untuk dana darurat. Lah, daruratnya itu apa? Ya biar nggak terjadi apa-apa Mas. Nah itu apa? Nah nggak terjadi apa-apa itu apa? Nah ini dari sini perlu kita pertanyakan. Yang pertanyaannya adalah apakah iya ketika kita bingung sendiri, maksudnya kita sendiri ya bingung dana darurat ini untuk apa, tapi tiba-tiba pada ketika waktu kita berada pada kondisi yang darurat, kita tidak pada kondisi keuangannya tidak ideal, pasti uang kita amblas Mas. Bayangkan beberapa momen kita nabung berdarah-darah puluhan juta tapi ada kondisi yang tidak ideal. Kondisi kita pada waktu itu ideal itu bisa apakah cuma sekedar sakit atau kecelakaan atau bisa yang lain? Banyak Mas. Contoh. Mulai dari misalkan tiba-tiba adik kita butuh biaya untuk berobat atau adik kita untuk biaya sekolah, tiba-tiba mohon maaf orang tua kita sudah pensiun, tidak ada pemasukan yang memadai, atau bisnisnya ya, betul bisnisnya Mas. itu mungkin kolaps karena pandemi misalkan. Betul. Pandemi gini kan banyak bisnis yang ya turun kan, lebih banyak turun, maksudnya ada yang naik ada yang turun, tapi ya saya menyadari ketika saya beberapa momen survei ke beberapa pedagang di pasar, barangkali teman-teman yang sudah melayani menjalankan bisnis, kalau misalkan tidak ada survive atau tidak ada effort yang tinggi Mas, itu sulit untuk bisa menghadapi pandemi kondisi ini. Nah itu salah satu contohnya seperti itu. Atau barangkali tiba-tiba pacar kita sakit, kan pasti kan kita butuh perjuangan untuk ya setidaknya beli bensin lah, atau setidaknya terlalu kecil lah beli bensin. Dan barangkali kita sudah sudah punya rencana pasangan, tiba-tiba pasangan kita sakit, mengurangi modal untuk perkawinan, untuk pernikahan, nikah dulu baru kawin. Untuk pernikahan, lah itu kan juga menjadi masalah tersendiri Mas. Ya. Nah terkait bagaimana cara kita planning kita dari awal, tapi ketika ada musibah seperti itu habis uang kita itu seperti itu. Nah maka dari itu teman-teman, agar teman-teman bisa memahami atau kita di sini juga bisa saling belajar, maka ketika teman-teman sudah mulai merencanakan tentang bagaimana konsep dana darurat itu sendiri, maka teman-teman harus memperhatikan tujuan teman-teman atau nominal yang ingin ditarget oleh teman-teman itu berapa untuk berada pada kondisi
yang saat darurat itu tadi agar kita bisa survive. Intinya adalah saat kita menyiapkan dana untuk kondisi kita yang darurat, pada saat kita berada pada kondisi darurat, kita aman. Lah bagaimana caranya seperti itu? Nah, gimana tuh? Itu juga saya juga pernah tanya. Pertanyaan-tanya kan? Iya. Oke, teman-teman, barangkali teman-teman ketika belajar atau menyisihkan uang kan, kalau saya memahami ya, hasil dari pengamatan saya, barangkali banyak di sosmed, di website itu kecenderungan milenial zaman sekarang. Oke, saya akui sangat canggih untuk Perihal investasi. Soalnya kan sekarang lagi gencar-gencar investasi, menabung. habis itu barangkali juga mulai mengembangkan bisnis. Itu bagus. Tapi perlu kita sadari juga bahwa dana darurat ini nggak mengenal cara kita, teman-teman, karena dana darurat itu tiba-tiba. Kalau misalkan teman-teman belajar bagaimana cara memahami, sebenarnya simpel bagaimana cara kita memahami kondisi keuangan kita dikatakan ideal. Salah satunya memang dana darurat, tapi saya jelaskan secara umum, nanti bisa di slide ini nanti akan ada gambarnya. Yang tentang segitiga konsep segitiga keuangan atau konsep segitiga financial planning. Itu kayak seperti itu. Nah, di dalam konsep financial planning itu, teman-teman, nanti kita akan mengetahui akan ada beberapa layer yang dibagi. Baik itu layer paling atas. Paling atas adalah investasi. Lalu yang kedua nanti ada tabungan, simpanan, dan biaya pendidikan. Nah, lalu yang paling bawah, yang paling dasar adalah nanti ada kebutuhan hidup, proteksi kesehatan yang baik, dan dana darurat itu sendiri. Betul. Nah, misalkan teman-teman sudah memahami bagaimana atau barangkali sudah melakukan perencanaan untuk kondisi darurat teman-teman, nggak perlu dipahami atau barangkali kita juga bisa saling diskusi, teman-teman, bahwa dana darurat itu adalah salah satu fondasi dasar kita atau fondasi dasar agar keuangan kita bisa menjadi sehat. Contohnya seperti apa? Standar keuangan sehat itu apa? Standar keuangan sehat adalah ketika kita berada pada kondisi yang terpuruk, kita tidak benar-benar defisit. Kita masih memiliki cadangan yang mumpuni. Ya, kita nggak sampai utang. Saldo kita nggak sampai nol. Atau saldo kita nggak sampai minus. Emang bisa saldo minus? Ya, utang itu, Mas, ya. Oh ya, utang itu mana ya? Utang itu tadi. Betul. Nah, kalau dalam konsep segitiga keuangan, financial planning atau financial planner, ini segitiga keuangan itu sendiri. Nanti kita akan menemui bahwa ada beberapa layer yang harus kita pahami dulu. Pertama adalah layer fondasi primer atau layer paling bawah atau slide paling bawah. Nah, kenapa ini kok ditaruh paling bawah, Bung? Teman-teman, saya ingin bertanya saja, kita membuka sesi diskusi. Barangkali teman-teman mau menyanggah pendapat saya, sudah menemukan kecanggihan teknologi untuk bisa kita saling tukar insight, tukar pengetahuan. Boleh, saya sangat sepakat, saya sangat setuju. Nanti Instagram saya taruh di bawah. Bahkan nanti bisa follow Instagram saya. Bahkan nanti ketika itu adalah hal yang baik, akan saya sharekan dan akan bisa menjadi solusi bagi remaja zaman sekarang atau remaja milenial sekarang ini. Ya gitu, teman-teman. Oke. Teman-teman, jika memahami tentang bagaimana konsep merencanakan dana darurat yang benar, teman-teman harus mengetahui dulu dana darurat ini letaknya di mana. Nah, itu seperti itu. Di mana itu dalam kondisi segitiga financial planning itu tadi atau segitiga perencanaan keuangan. Teman-teman, kalau misalkan kita memahami dalam segitiga perencanaan keuangan itu akan ada kebutuhan yang harus dipenuhi, yang salah satunya adalah kebutuhan primer. Apa itu kebutuhan primer? Kebutuhan dasar, makan minum, kehidupan sehari-hari, Mas Rudi, sangu dan lain sebagainya. Ya, kalau kita nggak penuhi, kalau nggak kebutuhan hidup kita mati. Kalau nggak dipenuhi mati. Idealnya harus dipenuhi. Misalkan kalau mati kan ya nggak sampai sih, Mas Rudi. Intinya adalah ya kebutuhan yang terus berjalan, kebutuhan dasar. Lalu yang selanjutnya, kalau bisa kita lihat di slide ini tadi, itu harus memiliki proteksi kesehatan yang mumpuni. Lalu yang selanjutnya adalah dana, kita harus menyiapkan dana darurat itu sendiri. Gimana? Apa bedanya proteksi kesehatan sama dana darurat? Itu beda, Mas Zulfi. Bedanya apa? Kalau proteksi kesehatan itu kita harus membayar biaya itu saat sakit. Sakit. Saat sakit. Nyel sakit. Harus sakit dibayar. Ketika kan kita sakit mengeluarkan biaya banyak, itu kita masuk proteksi kesehatan.
Tapi dana darurat itu kan macamnya banyak. Contoh, Misalkan kita dipensiunkan, ya kita terus di PHK, kan tidak. kita nggak bisa dapat pemasukan dong. Heeh. Berarti kan harus ada pemasukan yang mumpuni ketika kita ingin saving kondisi keuangan kita agar sehat. Nah, seperti itu. Habis itu ketika kita kehilangan kemampuan akibat sakit, misalkan kan beda ya, sakit dengan kejadian pasca sakit. Oke. Iya, Nah, paham. paham ya. Ini adalah kalau sakit ya kita harus membayar biaya berobat itu sendiri. Wah, diberontakan, Rek. Kalau sakit kita harus membayar biaya berobat itu sendiri. Nah, kalau dana darurat itu kondisi yang selain sakit. Nah, gampangannya seperti itu. Sakit juga include, tapi dana darurat di sini lebih spesifik adalah nggak harus nunggu sakit kalau dana darurat itu. Kecelakaan apakah harus nunggu sakit? Enggak. Enggak. Kecelakaan adalah musibah. Meskipun itu benar-benar kita nggak tahu dan Benar-benar kita tiba-tiba, iya kan? Lah dana darurat itu seperti itu. Nah, yang menjadi sebuah diskusi kita pada sore hari ini, menurut saya sih Mas ya, milenial sekarang sudah sudah paham atau sadar terhadap langkah-langkah yang digunakan agar kita bisa bertahan, agar kita bisa punya uang untuk dana darurat. Tapi larinya atau solusinya itu langsung ke investasi, langsung ke tabungan. Nggak apa-apa sih investasi atau tabungan, tapi perlu disadari juga teman-teman, kalau misalkan teman-teman nih barangkali sudah memiliki tabungan, ya nabunglah, baik itu 1 juta, 2 juta, 3 juta mungkin yang, tapi ketika kita berada pada kondisi darurat, ketika kita kecelakaan, ya sekian dan terima kasih, uang kita nggak cukup, pasti uang itu akan lari ke layer yang paling bawah. Tapi kalau nggak kecelakaan gimana? Tapi kalau nggak kecelakaan bagus, berarti teman-teman sudah memiliki perencanaan yang baik untuk keuangannya itu sendiri. Untuk selanjutnya, kalau misalkan kita sudah paham, kita memilih dana darurat, kemudian untuk kita investasi, bagus. Nah, saya waktu itu diskusi sama teman-teman saya, Mas Lutfi, waktu tanya-tanya tentang investasi, bro, apakah investasi sekarang itu bagaimana perkembangannya? Oh, ternyata ya sama saja ya, maksudnya kita patokannya investasi itu ya dari tren yang ada di sosial media atau di website itu atau di berita investasi tentang ekonomi itu kurang lebih sama. Cuma yang jadi key point atau key point saya atau poin utama saya adalah gini, investasi katanya teman saya sih, enggak katanya sih, barangkali beberapa dari pengertiannya, bukan pengertiannya, kayak semacam keuntungannya itu kalau berbasis riset teman saya ya, maksudnya teman saya yang sangat bukan sangat sih, teman saya yang paham membaca buku, kemudian juga teman-teman yang beberapa momen melihat perkembangan tren investasi, keuntungan investasi selama 10% per tahun itu tinggi. Ya, itu tinggi lah. Misal kita investasi selama kurang lebih 5 tahun lah, berarti keuntungan kita tuh 50% total semuanya dari yang kita tabungkan. Nah, pertanyaan mendasar adalah apakah itu cukup ketika kita benar-benar berada pada kondisi yang darurat itu sendiri? itu tergantung daruratnya kan. Yes. Misalkan kecelakaan ringan ya nggak perlu lah. Kecelakaan ringan kalau misal masih di cover sama tabungan atau sama barangkali BPJS bisa, tapi setahu saya Mas ya, BPJS itu nggak bisa mengcover secara keseluruhan untuk biaya kecelakaan. Jadi kecelakaan itu bukan cover BPJS. Nanti bisa cari informasinya sendiri di sosial media yang ada atau di website yang ada. Setahu saya memang BPJS sendiri itu tidak bisa mengcover secara keseluruhan, terutama untuk kecelakaan itu sendiri. Oh, kalau dana darurat ini untuk COVID bisa nggak? Nah, pertanyaan yang bagus. Apakah COVID sekarang itu lagi booming? Betul. Apakah dana darurat untuk COVID itu bisa atau enggak? Ini pertanyaan yang sangat menarik sekali. Teman-teman, sebenarnya dana darurat untuk COVID itu bagi pemahaman atau teori luas itu sangat bisa. Karena apa? Ingat, dana darurat itu luas cakupannya. Enggak hanya kita berada pada saat kecelakaan, tapi ketika pada pandemi COVID seperti ini Mas Lutfi, itu juga bisa dikatakan sebagai kondisi darurat kan, soalnya kan kita nggak tahu tiba-tiba kena positif aja. Kita kena positif aja. Seperti podcast tadi kan saya juga bahas itu kan. Nah, itu lumayan Mas ya, maksudnya kalau maksudnya nggak tiba-tiba nggak tahu habis dari mana tiba-tiba positif, akhirnya kan darurat banget, emergency banget. Emergency. Kan? Kita nggak tahu habis dari mana, murah-murah di positif. Nah,
Maka dari itu kita harus ada pengeluaran kan. Jelas, swab mahal. Swab mahal atau barang itu kebutuhan Isolasi. itu, ruang isolasi. Lah itu kan sangat bisa dana darurat. Maka dari itu teman-teman siapkanlah dana darurat secara ideal agar ketika kita berada pada kondisi yang darurat kita bisa benar-benar bisa manfaatkan itu tadi. Itu seperti itu. Yang jadi pertanyaan adalah apakah selama ini yang dilakukan teman-teman sudah mencapai atau sudah ada planning barangkali atau barangkali sudah ada tujuan yang ingin dicapai atau cuma sekedar ikut-ikutan saja, angan-angan saja, tapi nyatanya ketika dana darurat ini digunakan saat kondisi darurat itu nggak cukup. Nah itu kita diskusi aja pada Gak bisa diskusi kan di YouTube. Oh iya. Sama siapa diskusinya? Sama aku lah. Ya barangkali itu tadi Mas Lutfi ya. Kalau kita misalkan sudah memiliki rencana yang baik itu sudah bagus. Tapi perlu kita sadari lagi bahwa saat berada pada kondisi yang tidak ideal, seharusnya, seyogyanya, seidealnya uang kita yang kita tabung, yang kita gunakan, yang kita rencanakan untuk kondisi yang benar-benar darurat itu benar-benar bisa mencukupi kebutuhan kita. Bahkan Mas Lutfi kalau misalkan kita bisa dikatakan perencanaan keuangan yang bukan perencanaan keuangan yang sehat ya, kalau kita bisa survive misalkan ya gini, salah satu teknik sih, itu cara ya, bukan cara ya. Apa? Ini Mas Lutfi, intinya ketika kita bisa memiliki kondisi keuangan darurat itu bahkan kita bisa gunakan selama kurun waktu 10 bulan atau 1 tahun, misalkan seperti ini. Kita sudah kerja nih, ya kan? Kita mendapatkan gaji ya untuk kehidupan kita kurang lebihnya 3 jutaan untuk kehidupan kita sendiri atau barangkali sama kehidupan orang lainnya ya. Nggak tahu siapa orang lainnya itu. Nah, orang tua atau saudara yang kita harapkan dalam tanda kutip. Nah itu nanti ketika kita mohon maaf ya tiba-tiba di PHK Mas Lutfi. Nah, di itu PHP gimana? Waduh, panjang ini kalau hubungannya di PHP. Ya, di PHK. Tiba-tiba di PHK, maka kita harus bisa survive dong untuk kebutuhan saat kita mencari sisa-sisa kerja waktu kita. Misal di PHK dalam kurun waktu 2-3 bulan bahkan 5 bulan kita sulit mencari pekerjaan lah, maka dana darurat itu kita gunakan untuk biaya hidup selama 5 bulan itu kan. Berarti misalkan kalau 3 juta, kita kebutuhan biaya itu selama 1 bulan itu 3 juta, maka kita butuh 15 juta untuk kebutuhan biaya hidup kita selama 5 bulan agar kita bisa survive secara hidup kita. Itu seperti itu, agar kita bisa nyaman secara hidup kita. Menjadi pertanyaan adalah apakah sudah ada uang segitu untuk ketika kita berada pada kondisi yang tidak ideal? Itu yang jadi pertanyaan. Nah, itu seperti itu Mas. Tapi kalau kita mengusahakan supaya ideal terus gimana? Bisa nggak kira-kira? Bisa aja kan? Bisa. Tapi kan itu nggak bisa memastikan juga kan? Betul. Tapi kita bisa merencanakan supaya ideal. Betul. Yang jelas bagaimana cara kita bisa mengidealkan atau yang di sini yang ingin saya jelaskan atau yang ingin saya tekankan yang ingin saya share ke teman-teman adalah ayo, kalau misalkan kita memiliki perencanaan dana darurat, sebarkan seluas-luasnya bahwa dana darurat itu sangat penting, apalagi bagi usaha-usaha milenial sekarang, ya kan? Teknologi semakin canggih, penyakit semakin bermacam-macam, tapi solusi juga semakin canggih, ya kan? Kita lewat cellphone aja, ya, atau lewat daring kita sudah bisa mendapatkan uang. Harusnya teman-teman kalau lewat daring bisa mendapatkan bisa mendapatkan pencerahan dong. Pencerahan sih. Pengetahuan. Harusnya sekarang bisa saling belajar bahwa idealnya dana darurat itu bisa benar-benar digunakan secara utuh untuk kondisi kita saat kita darurat. Itu seperti itu teman-teman. So, barangkali teman-teman mau diskusi lanjut dengan saya, monggo silakan nanti Instagram saya di sini, nggak apa, kita saling diskusi aja. Barangkali teman-teman memiliki perencanaan, saya juga ingin menggali pengetahuan atau menggali ilmu dari teman-teman juga. Mungkin ada solusi ya terkait masalah-masalah itu. Betul, apalagi milenial kan sekarang kan pasti impiannya kan banyak ya teman-teman, pasti kita impiannya yang ideal, tapi perlu kita sadari kalau dalam segitiga perencanaan keuangan, kalau misalkan kita belum memenuhi layer paling bawah ini, ya kan, layer yang paling satu untuk kebutuhan hidup saja kita masih bingung,
proteksi kesehatan masih bingung, apalagi untuk menyisihkan dana darurat kita belum punya, saya sarankan sih kita bisa menata ulang lah layer-layer yang atasnya agar kita fondasi dasarnya ini bisa sehat dulu, bisa seimbang dulu Mas Lutfi. Kuat juga ya. Karena saya sendiri juga nggak menyalahkan, justru saya mendukung teman-teman untuk ikut investasi, monggo. Karena investasi kan bisa menambahkan keuntungan, tapi juga perlu disadari teman-teman, kalau investasi ini nggak ideal, kalau memang hari ini saya tidak membahas tentang bagaimana cara seideal, bagaimana cara yang mumpuni terkait bagaimana kita merencanakan keuangan kita. Karena menurut saya pribadi, sebelum kita melangkah lebih jauh atau melangkah ke dalam layer yang paling atas itu tadi Mas Lutfi, apa namanya investasi paling investasi menabung, sebenarnya nggak salah, monggo saja. Tapi perlu kita pahami juga kalau misalkan investasi yang kita harapkan barangkali untuk kita beli rumah, untuk anak cucu kita, untuk istri kita, barangkali calon istri kita, kan belum istri Mas. Ya, untuk itu semua itu kalau misalkan kita kondisi dasarnya, kalau kita untuk kebutuhan dana darurat, kebutuhan paling dasar itu belum kita cukupkan atau belum kita sehatkan, maka uang itu saya rasa sih percuma saja, karena akan kembali lagi ke kebutuhan kita yang paling dasar atau yang primer itu sendiri, segitiga paling dasar itu sendiri. Sehingga nanti ketika teman-teman mulai memahami mulai bagaimana cara mengatur keuangannya agar teman-teman bisa mendapatkan manfaat atau intinya bisa lego atau secara inti bisa lega ketika merencanakan keuangan teman-teman, maka bagi saya sih, saran saya sih bisa dipenuhi dulu atau bisa disehatkan dulu kebutuhan primer untuk keuangannya teman-teman. Itu seperti itu. Salah satunya adalah dana darurat. Ini seperti itu. Kalau misalkan kondisi darurat aja kita masih barangkali kebingungan, maka ini harus disiapkan dulu. Betul. Nanti kan kita percuma, misalkan investasi nabung kalau misalkan primernya nggak tinggi. Betul. Nah, itu seperti itu. Oke. Ini tadi kan sudah beberapa menit ya, akhirnya kita waktunya membuka Sesi Q&A di Instagram. Kira-kira ada nggak ya? Dimulai dari mana dulu nih? Instagram sama dulu apa? Instagramku? Instagramku dulu aja nggak Ya, apa-apa. Barangkali nanti saya cukup ya waktunya. Iku mang pirang menit. Wes 26. Ya, kan iku karo Salah-salah. try and error itu, ya. Oke. Mulai dari sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dari Instagram yang sudah memberikan respon. Banyak juga ya? Alhamdulillah Mas. Yang tanya soal dana darurat. Tanya Soalnya kan dana itu darurat, merupakan respon. merupakan hal yang apa ya? Digandrungi, bukan Betul. digandrungi sih, tapi kayak jadi transend apa sih? Pertanyaan banyak orang. Betul, menjadi sebuah barangkali keingintahuan banyak orang banyak bagaimana orang. cara Nah, mengelola dana darurat yang baik. Tapi di sini terima kasih banyak untuk teman-teman yang memberikan beberapa pertanyaan. Di sini saya akan merangkum rangkaian pertanyaannya, dan di sini juga saya akan di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengelolanya agar bisa sehat terkait dana darurat itu sendiri. Oke. Untuk yang sebenarnya kalau dari teman-teman sudah masuk dalam koridor sih Mas. Masuk dalam koridor, masuk dalam maksud saya sih. Kira-kira apa itu dana darurat? Dana yang bisa digunakan saat darurat. Nah, Oke. Itu sudah yang sangat menjelaskan sekali ya. Nah, memang benar darurat, tapi saya mencoba menjelaskan bahwa kondisi darurat itu sendiri adalah kondisi di mana kita berada pada kondisi yang tidak ideal, tapi kita harus mengeluarkan sebanyak biaya yang kita butuhkan. Itu seperti itu. Apa saja rumputnya banyak. Tiba-tiba kecelakaan, kondisi COVID, kita tiba-tiba di PHK, kita tiba-tiba sakit kemudian tidak bisa melanjutkan pekerjaan, kan ini step yang berbeda. Nah, itu kondisi darurat. Nah, tiba-tiba mohon maaf orang tua kita sakit, lalu seperti itu. Jadi itu harus ada kalau sakit kan efeknya orang tua sakit atau maupun kita sakit, kita nggak ada pemasukan. Nah, kita harus ada, intinya adalah sebuah kotak emas. Kotak emas itu intinya adalah kotak emas yang mampu kita buka sewaktu-waktu dan bisa memberikan kenyamanan saat kita berada pada kondisi yang tidak ideal itu sendiri. Itu seperti itu. Nah, Oke, ada lagi. Untuk selanjutnya, kesel juga ya kayak podcast. Emang kesel. Cara konsep pertanyaan sama Mas Lutfi.
Ya, pengen Nah, wae. cara ngajak pertanyaan sama Mas. Iya. Oke. Nah, nanti kita juga udah menjawab beberapa pertanyaan dari netizen dan juga ada beberapa penjelasan terkait apa itu tanggap darurat oleh Mas Rama. Sebagai penutup Mas Rama, barangkali ada yang ingin sampaikan. Oke, sebelumnya terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah nonton video kita pada hari ini atau ya teman. Pertama, jangan sampai lupa bahwa dana darurat adalah dana yang kita gunakan saat kondisi kita itu benar-benar terpuruk, kondisi kita tidak ideal dan kita harus habis-habisan mengeluarkan itu. Contoh, ketika kita pada kondisi tidak ideal, misalkan kita sakit, kecelakaan maksudnya atau akibat dari sakit sendiri, kita harus menanggung biaya hidup. Kecelakaan, kita harus menanggung biaya kecelakaan atau biaya setelah kecelakaan. Barangkali kita, mohon maaf ya, jatuh sakit, cacat, tidak kehilangan kemampuan, kita harus menanggung biaya itu sendiri. Maksudnya kita harus bisa survive dengan itu. Lalu barangkali kita berada pada kondisi yang tidak ideal seperti pandemi COVID, kita harus kehilangan pekerjaan, maka kita harus sudah menyiapkan itu. Yang keempat, barangkali bukan kita yang mendapatkan musibah atau bukan kita yang berada pada kondisi yang ideal, tapi keluarga, seperti itu. Atau calon keluarga. Calon keluarga, mantap Mas Zulfi. Ya kan bisa aja. Betul. Keluarga itu calon keluarga. Kalau otomatis kan kita harus menyadari dan harus memiliki simpanan yang mumpuni untuk kondisi Simpanan kita, dalam arti uang. simpanan dalam arti uang atau ya untuk kebutuhan hidup sendiri. Lalu yang kedua, teman-teman, yang jadi sebuah pertanyaan sendiri adalah apakah yakin dana darurat kita bisa cukup? Bisa, teman-teman. Saya sangat meyakini bahwa justru adanya konsep dana darurat itu karena kita ingin menyehatkan kondisi keuangan kita ya Mas ya. Ingin kita kondisi keuangan kita sehat, maka bagaimana caranya agar kita dana darurat ini sendiri bisa ideal? Pertama, teman-teman harus menyadari, harus mengetahui bagaimana cara mengelola dana darurat itu sendiri. Intinya adalah harus mengetahui cara-caranya ya. Silakan teman-teman memiliki cara masing-masing agar bisa mencukupi kondisi daruratnya, sehingga bagi saya sarannya adalah siapkan seideal mungkin. Itu seperti itu. Siapkan seoptimal mungkin agar kondisi darurat kita bisa benar-benar tercapai. Bukan tercapai. Bukan tercover. Kenapa ada yang Bisa benar-benar bisa memecahkan masalah selainnya agar kita ya intinya tidak bisa menguras harta itu tadi ya, hati, raga dan tabungan itu sendiri. Nah, untuk teman-teman milenials yang sudah ikut andil atau sudah menyiapkan dana darurat, untuk teman-teman milenials, untuk teman-teman teman-teman sekarang, untuk generasi milenial sekarang kan sudah canggih-canggih nih teman-teman, sudah tahu nih bagaimana tips dan trik mengelola dana darurat itu seperti apa. Nah, saran saya bisalah untuk teman-teman millennials, teman-teman zaman sekarang yang sudah canggih bagaimana cara mengelola keuangannya. Saya rasa sih, bagi saya, saran saya bisalah dilihat kembali bagaimana tujuan yang ingin tidak dicapai itu aja sih Mas. Kalau misalkan untuk solusi-solusinya ya silakan saja, barangkali beragam solusi yang bisa digunakan untuk bisa mencukupi dana darurat. Tapi ingat, yang perlu kita sadari, kalau misalkan kebutuhan dasar saja atau layer segitiga pertama di segitiga finansial ini belum kita tercukupi, saran saya ini harus dicukupi dulu Mas. Karena kalau misalkan kita langsung ikut pada umumnya, langsung ikut apa kayak investasi, tabungan, simpanan yang pada umumnya, ya nyatanya kalau misalkan itu kebutuhan pertama belum terpenuhi, ini akan digunakan untuk kebutuhan yang paling primer itu sendiri. Lantas apa bedanya kalau kita sudah mengalokasikan dari awal, atau lantas apa bedanya kita melakukan hal yang paling atas dengan kebutuhan yang paling bawah itu sendiri? Toh atas kita kembalikan ke bawah, berarti pada nyatanya manusia, pada nyatanya kita sendiri untuk kan berusaha bukan pada nyatanya. Toh misalkan kalau kita naik, kalau kita sudah melakukan berbagai macam solusi, kalau ini belum terpenuhi, ya ini menurut saya sih belum bisa dikatakan sebagai perencanaan keuangan yang sehat lah bagi kita semua, termasuk saya, barangkali seperti itu Mas. Oke. Nah, Oke, sekian dulu teman-teman sekalian. Thanks sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan tekan lonceng, ting 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 ting, karena itu akan menjadi sebuah ya
penyegaran timeline teman-teman Ah, sesuai dengan nanti kebutuhan teman-teman. tahu kalau misalkan lagi ada video-video baru. Betul, bisa. Baik, terima kasih Bung Lutfi. Terima kasih juga. Terima kasih. Salam Pokoknya Liga ini. Inggris. Salam Liga Inggris. Kan nggak oleh. Oke, kita Kan nggak nggak kita nggak salaman. bisa. Salaman. Oke, kita nggak bisa. Kita nggak bisa salaman, tapi nggak apa-apa. Terima kasih Mas Lutfi Iya, atas juga waktunya pada hari ini. Mas juga terima kasih udah mau gabung di podcast saya kali ini. Siap, semoga bisa terus memberikan pengetahuan yang baru buat teman-teman Amin. Mas Lutfi, buat saya sendiri, buat teman-teman saya, atau siapapun yang nonton ini. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya dan Salam olahraga. dan Oke, terima sampai kasih. jumpa kembali di video Buat- selanjutnya. Bye. Bye.